is on the line here. Wait a minute! The Rock has done it! The Rock is back at the top of the mountain. Yeah! Film ini diawali dengan Zack kecil yang sangat bersemangat menonton acara gulat di televisi. Saat melihat pemain kebanggaannya The Rock memenangkan pertandingan, tiba-tiba kakak perempuannya yang bernama Paige mengganti acara itu. Zack marah lalu terjadilah perkelahian di antara mereka. Saat sedang berkelahi, ayah mereka yang bernama Ricky Knight melihat kejadian itu. Namun dia tak marah dan malah antusias mendukung mereka. Begitu juga dengan ibunya yang bernama Julia Knight. Sang ibu terlihat senang ketika melihat mereka berkelahi layaknya pegulat. Kedua orang tuanya mendukung Paige untuk mengikuti turnamen gulat. Awalnya, Paige yang tak menyukai dunia gulat menolak, karena dia bosan selalu melawan seorang perempuan. Namun Zack akhirnya menawarkan diri untuk menjadi lawannya dengan menyamar sebagai wanita. No, Dad, I can't wrestle some random girl. I'll screw it up. Or if you're wrestling me, I wanna be a wrestler. I love the buzz, darling. It's like coke, crack, heroin combined. Akhirnya singkat cerita pertandingan itu pun dimulai. Paige terlihat tak berdaya dan masih belum menguasai teknik gulat, sehingga dia berhasil dikalahkan oleh Zack. Namun akhirnya Paige bangkit dan berhasil membuat Zack KO. Kemudian cerita pun dilanjutkan ketika Paige yang telah dewasa tiba-tiba terbaring di ring saat sedang bertanding. Saat itu dia dan ibunya sedang bertanding gulat. Kemudian Zack dan ayahnya pun ikut berpartisipasi dalam ring gulat tersebut. Ini adalah sebuah ring gulat keluarga yang dimiliki oleh keluarga Paige. Dan kemudian pertandingan diakhiri dengan kemenangan tim Paige dan Zack. Dalam perjalanan pulang, Ricky menghubungi pihak WWE untuk menanyakan perihal video rekaman pertandingan anaknya yang selalu dia kirimkan. Berharap anak-anaknya mendapat perhatian dan undangan untuk dapat bergabung dalam acara olahraga gulat terbesar itu. Namun sayang pihak WWE tak begitu menanggapinya. Suatu hari, Paige dan temannya menyebarkan selebaran pertandingan. Kemudian ada 3 orang gadis seumuran Paige yang memandang rendah pertandingan gulat. Ever been to see live wrestling? I'm not a child or a moron. You're from that weird family, aren't you? Is this like your costume? No, this is me. Wow. Dan mereka menghina kakak tertua di keluarganya, yaitu Roy yang telah masuk penjara. Paige berhasil membalas hinaan mereka sampai 3 gadis itu takut dan pergi meninggalkannya. Freak! Doors open at 7. Sementara itu, saudaranya Zack memiliki kesibukan untuk menjemput murid-muridnya yang tergabung dalam klub gulat milik keluarganya. Ketika sampai di klub, mereka memulai latihan mereka. Zack dan Paige bekerja sama melatih anggota klub itu. Salah satu dari anggota klub itu adalah seorang tunanetra. Namun anggota lainnya tak pernah menghinanya dan bahkan selalu mendukungnya. Suatu ketika di sebuah ruangan, Julia dan Ricky sedang membicarakan perihal sulitnya keuangan keluarga mereka saat ini. Dan Ricky yang putus asa sempat berniat ingin kembali pada pekerjaan lamanya, yaitu mencuri. Namun Julia melarang dan Ricky pun mengurungkan niatnya. Kekasih Zack yang bernama Courtney datang ke klub mereka. Lalu Zack mengaku bahwa dia telah menghamili kekasihnya. Mendengar hal itu, Paige pun menyambutnya dengan bahagia. Begitu juga keluarganya. Di malam pertemuan keluarga, Zack memohon pada keluarganya untuk bersikap lebih sopan dan bertindak normal. Karena keluarga Courtney adalah orang yang tak biasa dengan kegilaan dan hal-hal aneh lainnya. Bisa dibilang sebuah keluarga normal. Mereka pun menyambut keluarga Courtney dengan sopan dan ramah. Di tengah perbincangan, Julia mengatakan bahwa anak tertuanya yang bernama Roy saat ini sedang mendekam di penjara karena masalah narkoba. Tak sampai di sana, dia juga mengaku bahwa dulu dia merupakan seorang anak jalanan yang terabaikan. Dan Ricky suaminya adalah mantan napi yang pernah dipenjara selama 8 tahun akibat mencuri. Mendengar hal itu, kedua orang tua Courtney pun terkejut dan terdiam.
Namun mereka mencoba mengakrabkan diri dengan keluarga calon besannya. Hingga tiba-tiba ada sebuah panggilan telepon yang mengatakan bahwa Paige dan Zack berhasil memiliki kesempatan menjadi petarung di WWE dan harus mengikuti uji coba terlebih dahulu. Thank you so much. Thank you very much, sir. I told you. It was a given. Sorry, what is the WWE? Keesokan harinya saat tiba di tempat uji coba, mereka sangat kagum dengan megahnya atrium pertandingan. Membayangkan puluhan ribu penonton yang akan meneriaki nama mereka. Di sana mereka bertemu dengan The Rock. Mereka berdua mengenalkan diri dan sedikit berbincang. Zach Zodiac, mate. What's up, Zach? My sister Saraya. We're huge fans. What an honor to meet you, mate. Oh, thanks, Zach. Yeah. Ketika The Rock yang terburu-buru akan pergi, dia dipanggil oleh Zack berkali-kali. Hingga akhirnya dia pun kesal dan memukul tembok di sebelahnya. Kemudian Zack meminta saran agar dirinya dapat menjadi sosok bintang seperti The Rock. Lalu The Rock menjawab pertanyaan mereka dengan marah. You want some advice? Here's The Rock's advice. Shut your mouth. You like you just stepped out of Oliver Twist? The Rock wants you to go out there, take no prisoners, have no regrets, have no fear. Lay it all out on the line. So that's how you win over the crowd. Dan ternyata itu adalah aktingnya ketika menjadi The Rock. Sebenarnya sosok Dwayne Johnson nama aslinya itu adalah orang yang ramah. Right, that guy just now, that was The Rock. With the volume turned way up, the treble adjusted, the bass. The Rock is me, Dwayne Johnson. The fans know 1,000% if you're not being real. So don't worry about being the next me. Be the first you. Okay. Thanks, Dwayne. Got it. Uji coba pun dimulai. Dari banyaknya pendaftar, Paige memilih Zack sebagai lawannya. Who do you want to wrestle? And I'm the toughest bastard in any room. I'm passionate. I'm determined. Why do you want to wrestle, Paige? She showed us her heart. And I want to vomit. Dalam pertandingan, Zack berhasil mengalahkan Paige. Zack sempat percaya diri bahwa dia dan Paige akan berhasil lolos ke WWE. If I call your name, please step forward. That means you'll be coming with me to Florida. Namun sayang ketika diumumkan ternyata hanya Paige lah seorang yang berhasil lolos untuk mengikuti pelatihan selanjutnya. Paige. Sedangkan yang lainnya dianggap gagal. Zack pun tampak sangat kecewa. Paige yang tak terima kemudian mengejar pelatih dan mengatakan bahwa dia akan mundur jika Zack tak ikut bersamanya. You're not just doing this for you, Ray, are you? You're doing it for the family. Namun Zack menasihatinya untuk tak berbuat bodoh dengan membuang kesempatan. You know, thousands of people apply for this opportunity every week. Yeah, okay, I want this. See you in Florida. Akhirnya Paige mengurungkan niatnya untuk mundur. Lalu mereka pun pulang. Saat sampai di klub gulat, semua anggota menyambutnya. Mereka pun sangat bahagia atas keberhasilan Paige. Namun mereka juga turut bersedih untuk kegagalan Zack. Akan tetapi Zack berusaha menyembunyikan kesedihannya. Keesokan harinya Paige bersiap untuk berangkat meraih mimpinya. Zack membantunya berkemas tapi dia tak ikut mengantarkan Paige dan beralasan bahwa ada hal yang harus dia lakukan. Just got some things I need to do. What are you talking about? Your sister's going to America. Fine, if he's busy. Yeah, I know. Just can't get out. It's fine. Paige memaklumi dan berangkat menuju bandara bersama ayah, ibu, dan serta semua anggota klubnya. Singkat cerita, akhirnya Paige pun tiba di penginapan. Lalu dia bertemu dengan Christine, Jerry Lynn, dan Madison, yang merupakan petarung wanita lainnya. Hingga kemudian akhirnya program latihan pertama pun dimulai. Diawali dengan pidato singkat dari sang pelatih yang bernama Morgan. To push your ass past what you think you're physically capable of. To be WWE World Champion. Yes, Coach! How many of you want to be on the WWE main roster? Yes, Coach! There's two ways out. Either I cut you, or you ask for the horn. Because you know that you got yourself in over your head, and all you got to do is squeeze it, makes it all stop. Would you like the horn? No, Coach. You. No, Coach. Anybody want the horn? No, Coach! Good. Kemudian dilanjutkan dengan latihan fisik. Seiring berjalannya waktu, Paige pun mulai lelah karena program pelatihannya yang begitu kompetitif dan sangat berat.
di mana di setiap babak selalu ada peserta yang harus bersiap untuk dipulangkan, sehingga dia jarang menghubungi keluarganya. Sementara itu, Zack mulai kehilangan kendali atas dirinya. Dia terus merasa kecewa karena kegagalannya masuk dalam WWE. Hal itu pun terlihat ketika dia menjemput anggota klubnya. Zack terlihat murung dan menjadi pendiam. Saat melatih anggota klubnya, dia terlihat tak bersemangat lagi seperti biasanya. Bahkan saat Courtney akhirnya melahirkan, kebahagiaan itu tak dapat menutupi kesedihan dan kekecewaan di wajahnya. Suatu ketika, Paige sedang berlatih public speaking bersama peserta lainnya. Namun dalam latihan itu dia terlihat tak menguasai hal tersebut. Dia merasa peserta lainnya juga membicarakan keburukan dirinya. Hal ini membuat Paige berkecil hati dan rendah diri. Suatu malam, saat Zack selesai bertarung, dia mencoba menghubungi Morgan agar dia memberikan kesempatan untuk bergabung berlatih di NXT. Akan tetapi jawabannya tetap sama. Hal itu membuat Zack semakin frustasi dan tak bisa menahan emosinya. Keesokan paginya, Paige yang sedang berlatih di NXT, dia terlihat kesal menghadapi serangan Christine yang mendadak dan tak terarah. Mengetahui Christine yang dulunya adalah seorang model tanpa pengalaman bergulat, Paige mencoba untuk memakluminya. Namun lagi-lagi itu kembali terjadi sehingga Paige merasa bahwa Christine sengaja memukulnya, dan Paige pun langsung menamparnya. Pelatih Morgan yang melihat keributan di sana segera menyuruh Paige untuk meminta maaf. Paige mencoba menjelaskan tindakannya, namun pelatih Morgan kembali menegaskan bahwa Paige harus meminta maaf tanpa mengindahkan pembelaannya. I was just teaching her how. Paige, I just asked you to apologize. Backyard wrestling unit. This is the NXT. We don't do the receipt stuff around here. I'm sorry. Malam hari, Paige menghubungi keluarganya. Ricky dan Julia memberitahu bahwa saat Paige kembali, mereka akan mengadakan pertandingan antara Zack dan Paige di turnamen kecil milik mereka. Namun sikap kedua orang tuanya yang terlalu mengagungkan Paige karena telah berhasil lolos seleksi WWE tanpa mereka sadari malah menyinggung perasaan Zack. Pagi harinya dia bertemu dengan Jerry Lynn dan Madison. Paige mencoba menjelaskan perihal kejadian antara dirinya dan Christine, di mana Paige mengatakan bahwa menurutnya seorang model seperti Christine dan pemandu sorak serta penari kerap digunakan WWE untuk membuatnya terkenal dengan hanya bermodal keseksian mereka. Namun ternyata kedua orang itu juga adalah seorang mantan model dan pemandu sorak. I was a model. Cheerleader. All right. Mendengar hal itu, Paige tak bisa berkata-kata dan pergi meninggalkannya. Di hari pertandingan pertamanya di NXT Academy, semua pegulat wanita menggunakan baju seksi dan disambut meriah oleh para penonton. Sedangkan Paige yang tomboy menggunakan baju lebih tertutup daripada pegulat lainnya, hingga membuatnya dihina habis-habisan oleh penonton. Pada saat itu misi utama mereka adalah mendapatkan perhatian dari penonton. Saat itu Christine merosting Paige habis-habisan dan dia hanya bisa terdiam dan tak dapat membalasnya. Sementara itu Morgan terus memperhatikan murid-muridnya dari kejauhan. Saat pulang terlihat pegulat lainnya sudah memiliki penggemar kecuali Paige. Paige mulai tak tahan dengan hari-harinya berlatih di NXT. Sama halnya dengan Zack yang begitu depresi karena semua usahanya untuk bergabung di WWE selalu gagal. Dia bahkan membiarkan anaknya menangis di lantai. Dan juga tak mau mengangkat telepon dari Paige. Suatu hari seperti biasanya, Zack yang seharusnya menjemput murid-murid anggota klub, namun dia tak melakukannya dan malah sebaliknya, dia meninggalkan mereka yang telah menunggu kedatangannya. Sementara itu, Paige yang merasa dikucilkan oleh teman-temannya memutuskan untuk mengubah penampilannya dan mencoba membaur mengikuti gaya mereka. Dia mengecat rambutnya menjadi pirang dan mengubah gaya berpakaiannya. Teman-temannya pun merasa heran dengan penampilannya yang baru, namun mereka menghargai usaha Paige yang mencoba mengakrabkan diri.
Saat latihan, terlihat Paige menjadi yang terbelakang di setiap tahapan latihan. Hingga di sesi terakhir, pelatih Morgan menawarkannya untuk menekan trompet. Can't even flip a vulcanized rubber circle. I can't. Yourself out of your misery. Namun Paige menolak dan masih belum ingin menyerah. Saat di bus, Paige merasa Christine dan teman-temannya sedang membicarakannya. Dia langsung mendatangi dan melabrak mereka. Christine pun marah. Dia menjelaskan bahwa Paige telah salah paham. Sebenarnya mereka sedang membicarakan anak perempuan Christine. Paige merasa bersalah dan malu karena telah salah menuduh. Saat mengisi bahan bakar, Morgan mendatangi Paige yang sedang menyendiri dan mengatakan bahwa voting telah diambil dan sepertinya Paige lah yang akan pulang berikutnya. Lalu Paige berkata, bawalah aku dalam pertandingan sesungguhnya, maka aku akan membuktikan diri dan bertarung seperti kakakku. Kemudian Morgan membantahnya dan mengatakan bahwa Zack hanya akan menjadi pegulat jalanan yang hanya dibayar untuk satu pertandingan saja. Dan ketika mengalami cedera, dia akan dilupakan. Sama seperti Morgan yang tak pernah mendapat kesempatan. Lalu dia melanjutkan dan berkata, You think it's tough now, this is only gonna get harder. Wrestle with your family and be happy. You're weak in your body and your spirit's weak. We didn't sign your brother, and we shouldn't have signed you. That's how this ends for you. You should go home. Paige akhirnya pulang ke Inggris. Dia tak menceritakan soal dirinya yang mundur dari WWE pada orang tuanya. Ketika tiba hari di mana dia dan Zack akan bertanding, Paige menemui Zack dan menanyakan mengapa Zack tak pernah mengangkat telepon darinya. Tapi Zack beralasan bahwa dia sedang sibuk mengurus anaknya. Paige kemudian menceritakan soal dirinya yang mundurkan diri dari WWE pada Zack. Tapi Zack sepertinya tak menunjukkan reaksi apapun. Hingga pertandingan pun dimulai. Situasi seakan menyudutkan Zack, sehingga membuat dia lepas kendali dan melawan Paige habis-habisan hingga akhirnya Paige pun harus kalah. Zack lalu meninggalkan ring, kemudian disusul oleh Paige, lalu kedua orang tuanya yang terlihat kesal. Zack yang tak tahan karena disudutkan atas tindakannya mengalahkan Paige, akhirnya mengatakan pada orang tuanya bahwa sebenarnya Paige telah mengundurkan diri dari WWE. Ricky dan Julian pun terkejut, kemudian memaksa Paige untuk segera kembali. You are going back to the States if I have to drag you there myself. You're doing this for your family. You stay. Brother's not come home. Paige, Julian, dan Ricky mencari Zack yang tiba-tiba pergi. Sementara itu Zack terlihat membuat keributan dengan segerombolan pria di sebuah bar. Hingga kemudian perkelahian itu berhasil diredam oleh Ricky yang cukup disegani di daerah itu. Saat Zack keluar dari bar, Paige mengejar Zack. Zack pun berbalik dan menyalahkan Paige karena telah merebut semua impiannya. One thing in life, you work for and you train for, and you get that close to it. One dream that you think about every single day, and then your own sister takes it away from you. That's why. And then it turns out she doesn't even want it in the first place. Dia juga menyalahkan Paige karena telah mundur dari WWE dan menyia-nyiakan kesempatan yang tak dia dapatkan. Paige selalu meminta maaf pada Zack karena dia telah merebut mimpinya. Namun dia menjelaskan bahwa itu bukan salahnya, melainkan karena WWE sendirilah yang tak menginginkan Zack. Mendengar hal itu, Zack semakin marah dan pergi meninggalkannya. Malam harinya Ricky mencoba menghibur Paige di kamarnya dan menghormati pilihan anaknya untuk tak melanjutkan karirnya di WWE dan menyerahkan semua keputusan pada Paige. Setelah berpikir, akhirnya Paige yakin bahwa gulat adalah jalan ninjanya. Keesokan harinya Paige pun kembali ke NXT dan menemui pelatih Morgan. I have a showcase in 6 weeks. I don't have time for any drama. I know. You didn't cut me and I didn't quit. Then you better prove it to me. Akhirnya Paige pun kembali mendapat kesempatan dan fokus pada rutinitas latihannya sehari-hari. Tak hanya membaik dari segi latihan, namun Paige juga mulai merendahkan egonya dan belajar mendekatkan diri serta berbagi ilmu yang pernah dia pelajari dengan teman-temannya. Hingga akhirnya perlahan mereka mulai saling peduli dan menyemangati satu sama lain.
Morgan sebagai pelatih mulai melihat potensi yang ada pada diri Paige serta kekompakan mereka sebagai sebuah tim dalam menyuguhkan sebuah pertandingan menarik yang dapat dinikmati oleh penonton. Saat latihan, Paige dan teman-temannya sangat senang ketika Morgan memberitahu bahwa dia memberikan sebuah hadiah berupa kesempatan untuk bisa menyaksikan pertandingan WrestleMania secara langsung. Di samping itu, masalah di keluarganya berangsur-angsur membaik. Kakak tertuanya Roy yang dipenjara sudah dibebaskan. Dengan berjalannya waktu, akhirnya Zack pun mulai bisa menerima keadaan. Di hari pertandingan WWE dilaksanakan, Paige kagum melihat banyaknya bintang SmackDown yang biasanya hanya dia lihat di televisi ada di hadapannya. Kemudian dia dipanggil pelatih Morgan. I'm sorry, I thought the hot dogs were free. Paige pun diantar sampai di depan sebuah ruangan. Di ruangan itu dia takjub melihat ke arah atrium pertandingan yang saat itu sang diva champion WWE bernama AJ Lee sedang berdiri di tengah ribuan para penonton. Tak lama kemudian dia dikagetkan dengan kehadiran The Rock di ruangan itu. Kemudian dia meminta Paige untuk menghubungi keluarganya. So what's her number? Am I in trouble? Sementara itu di rumah, keluarga Paige sedang menyaksikan pertandingan AJ Lee yang malam itu kembali berhasil mempertahankan gelar juara terlama sepanjang sejarah. It's Dwayne Johnson. Yeah, and I'm Vin Diesel, mate. Karena tak percaya, Ricky pun menutup teleponnya. Kemudian Rock menelpon kembali, dan kali ini Paige yang berbicara. Ricky langsung terkejut mendengar hal itu. Kemudian Rock memberitahukan bahwa mulai hari ini Paige tak dapat melanjutkan karir dan pelatihannya lagi di NXT. Paige's time with the NXT is over. Tomorrow night, she'll make her debut live on Raw, and she will be fighting AJ Lee for the Divas title. Dan ternyata hari itu Paige resmi menjalani debutnya sebagai petarung wanita termuda yang pernah bergabung di WrestleMania di usianya yang ke-21 tahun. Dengan catatan di debutnya nanti dia harus berhasil memenangkan perhatian penonton atau WWE akan mencari kandidat lainnya. Paige seakan tak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Kemudian saat keluar ruangan, The Rock mengatakan bahwa Morgan adalah seorang pegulat yang gagal, namun kini dia berhasil menjadi pencari bakat yang handal dan membuat banyak orang terkenal. Sementara itu di rumah, Roy menasihati Zack untuk dapat menerima keadaan dan bersama-sama mendukung Paige. Kemudian Zack mulai kembali bersemangat menjalani rutinitasnya seperti biasa. Dia kembali menjemput anak-anak untuk berlatih di tempatnya. Di sana dia menyadari bahwa selain cita-cita, ternyata dia masih memiliki sesuatu yang lebih berharga, yaitu dapat memberikan harapan dan kebahagiaan bagi murid-muridnya. Hari di mana Paige akan memulai debutnya pun tiba. Dia merasa sangat gugup dan tak percaya diri. Tiba-tiba Zack menelponnya dan mengingatkan perkataan The Rock yang pernah berkata, "Jadilah dirimu yang pertama." Historic Divas Championship reign of AJ. The Divas Champion, AJ Lee. Well, guys, today marks day number 290. Reigning Divas Champion of all time. Paige. Interesting development. Opportunity for Paige to impress this NXT. Certainly different. She comes to us from who's watching around the world under the bright lights of Monday Night Raw. Who the hell are you? I'm sorry. Is it Halloween already? AJ Lee tampak berhasil mengintimidasi Paige dengan kata-katanya. Dan Paige yang gugup tak bisa membalas roastingannya. Dia hanya terdiam. Dan kemudian pertarungan pun dimulai. I think we should have a match right now. This is my house, freak!
Di saat posisi terkunci, Paige berhasil mendapat celah kemudian menggunakan gerakan Zack untuk bisa menjatuhkan Ajali. Malam itu di debutnya, Paige berhasil mencatat sejarah WrestleMania sebagai Divas Champion termuda yang berhasil menjadi juara dunia dalam debutnya dan menunjukkan pada dunia bahwa perbedaannya adalah hal yang membuatnya menjadi bintang. Dan film pun ditutup dengan teriakan penonton, rasa haru, bangga dari ibu dan ayahnya serta keluarga besarnya. So yeah, I had to fill in for that one slot, and I've been hooked ever since. Have you? Passion. This is going to be our legacy when I pop the cloaks. We are a family of wrestlers. We make no apology for that. This is what we do. This is what we love. Baiklah, mungkin sekian dulu alur cerita film kali ini. Dari sini kita sedikit belajar bahwa tak semua manusia tercipta untuk menjadi bintang. Walaupun sebagian dari mereka telah berusaha mati-matian dengan segala cara. Karena terkadang dunia memerlukan orang yang kalah untuk membuat orang lain tampak hebat. Walaupun formula dalam film ini tergolong standar, yaitu bagaimana akhirnya seorang Paige menjadi juara. Namun di sisi lain kita jadi lebih banyak mengetahui bagaimana WWE dan kehidupan orang-orang di dalamnya bekerja. Buat yang terhibur dengan cerita filmnya, jangan lupa klik komen, like, dan subscribe. Akhir kata, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.